Pemirsa, sekarang kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di salah satu posko pengungsi yang terletak di lapangan Fatu Lemo, Palu, Sulawesi Tengah. Ada rekan saya Yohana Margareta di sana. Yohana, bisa Anda gambarkan bagaimanakah kondisi terkini di posko pengungsian di lapangan Fatu Lemo? Ya Zilvia, yang pasti kondisi terkini masih sangat gelap dan ini sudah beberapa hari pasca gempa terjadi pada hari Jumat lalu, dan sepanjang hari ini tadi kami juga mengelilingi hampir seluruh bagian area terdampak gempa khususnya di Kota Palu. Sampai dengan malam ini saya berada tepatnya di pinggir jalan area pengungsian. Jadi bukan di pengungsiannya. Kalau di pengungsiannya itu berada di berjalan lebih dalam, tapi ini adalah di pinggir jalan. Artinya di pinggir jalan Balai Kota di Taman Fatu Lemo. Nah, kenapa banyak sekali warga, ini adalah warga yang mengungsi, berada di pinggir jalan sampai jam sekarang ini karena mereka ingin mendapat penerangan. Yang kedua, teman-teman yang ada di sini ini juga memanfaatkan energi listrik yang terdapat di mobil Metro TV yang boleh dilihat sekarang posisinya ada di sebelah kanan saya diperlihatkan. Jadi ini adalah mobil Metro TV yang kemudian akses listrik dari genset dan juga penerangannya bisa dimanfaatkan sementara untuk warga. Nah, biasanya ketika mungkin kami sudah bergeser, warga langsung akan kembali ke lokasi pengungsian karena situasi juga akan langsung gelap gulita lagi. Dan mengapa ini masih terjadi situasi yang gelap di wilayah ini, Zilvia? Karena ini seluruh pihak juga masih mengupayakan sedemikian rupa untuk mengembalikan lagi energi listrik dari PLN khususnya, dan juga hari ini tadi kami juga memantau tim juga sudah mengerahkan bantuan BBM di segala lini. Namun karena begitu luas cakupan area yang memang harus di cover oleh bantuan BBM untuk penerangan ini, jadi nampaknya kami pantau tadi masih belum sepenuhnya cukup untuk menyediakan kebutuhan warga dari sisi penerangan. Sementara itu kami juga sudah melihat adanya geliat pergerakan bantuan yang cukup masif tadi di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, di mana banyak sekali elemen-elemen masyarakat dari luar kota Palu yang berdatangan dengan menggunakan pesawat pribadi ataupun juga menggunakan pesawat Hercules milik TNI. Mereka menitipkan bantuan-bantuan mereka untuk diserahkan kepada warga yang terdampak gempa. Bahkan di Bandara Palu tadi kami juga melihat antrian warga sudah kembali tertib lagi. Tidak seperti kemarin sempat terjadi insiden berdesak-desakan, berebutan untuk masuk dievakuasi ke dalam pesawat. Namun kali ini bisa lebih tertib walaupun jumlahnya juga masih cukup banyak. Namun sejauh yang kami pantau tadi situasi sudah kondusif karena dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas bandara dan juga TNI di sana. Sementara itu kami juga melihat proses evakuasi sebagian besar di sejumlah titik terdampak gempa juga sampai dengan malam ini dihentikan sementara. Dihentikan sementara bukan dihentikan seluruhnya karena masih ada beberapa bagian dari area evakuasi ini yang memang belum sepenuhnya rampung, khususnya di area-area Balaroa ataupun Hotel Roa-Roa. Masih ada kabar ataupun ada informasi korban yang tertimbun reruntuhan, dan selain itu juga ada beberapa wilayah yang masih terisolasi. Hal ini dikarenakan area di Palu yang terdampak gempa ini banyak sekali akses jalan ataupun infrastruktur yang rusak atau mungkin terbelah karena guncangan yang begitu kuat dari gempa itu. Nah, kita akan langsung sedikit mengkonfirmasi dan juga memantau mendapatkan sejauh mana penyebaran distribusi bantuan hari ini berlangsung, ataukah memang sudah benar-benar terlaksana dengan baik distribusi bantuan dari beberapa pihak. Kita akan ambil salah satu contoh kali ini adalah dari tim penanggulangan bencana Nasdem yang sepanjang hari ini tadi saya juga lihat sudah menyebar di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah yang terdampak gempa. Kita akan langsung undang Bung Ahmad Ali. Selamat malam. Ya, apa kabar Bung Ahmad? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan untuk kami culik kali ini malam ini. Bung Ahmad, sejauh mana untuk hari ini pendistribusian yang sudah dilakukan oleh Nasdem sendiri ke area terdampak gempa? Nasdem dalam kapasitas sebagai partai politik tentu punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kami hadir semenjak hari pertama gempa, hari Jumat. Hari Sabtu kami sudah mulai melakukan kerja-kerja sosial untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana
Prioritas bantuan apa yang diberikan Nasdem sampai dengan hari ini? Prioritas kita adalah menyiapkan sembako, beras, Indomie, kemudian semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di pengungsian, dan kemudian tenda dan selimut, juga makanan bayi. Itu hal yang prioritas. Jadi masih sebatas dari sembako dan juga kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman ya, Bung? Ya, jadi baru sebatas itu yang kemudian disiapkan oleh Nasdem, dan sejauh ini DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah sudah menyalurkan kurang lebih sekitar 30 trek bantuan. Tadi dari pagi sampai sore kurang lebih sekitar 15 trek yang kemudian disalurkan. Insya Allah besok kami akan bergerak ke wilayah Pantai Barat, salah satu pusat gempa yang selama ini belum pernah tersentuh. Kalau untuk bantuan penerangan sendiri, misalnya bahan bakar atau mungkin alat-alat penerangan lainnya, seperti yang mungkin di belakang Anda saat ini kan ada titik lokasi pengungsian yang gelap gulita. Apakah sudah menjadi fokus untuk area ini? Persoalan ketersediaan bahan bakar dan penerangan ini domain negara, pemerintah. Nah, kemudian kita berharap dalam waktu yang singkat-singkatnya mestinya pemerintah bisa mewujudkan itu, bisa menghadirkan kembali penerangan, bisa menormalkan kembali pasokan BBM, karena beberapa hari terakhir ini salah satu hal yang meresahkan masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang sudah mengarah ke anarkis untuk penjarahan di beberapa depot-depot SPBU, karena alasan SPBU di samping memang tidak ada daya listrik, sehingga kemudian mereka tidak bisa mendistribusikan minyak. Nah, yang terjadi adalah masyarakat pada akhirnya tidak bisa lagi menahan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis yang kemudian merugikan semua pihak. Bung Ahmad, saya ketahui bahwa Anda juga merupakan putra daerah asal Palu, begitu ya. Bagaimana Anda memaksimalkan peran Anda untuk bisa membantu kampung halaman Anda yang sedang berduka ini? Pastinya gini, sebagai anak negeri Sulawesi Tengah, saya merasakan benar apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat hari ini, sehingga kemudian kita mencoba mengkontribusikan semua potensi yang kita miliki untuk baik itu pada kapasitas sebagai anggota DPR RI, sebagai ketua fraksi Partai Nasdem, akan mencoba mendorong semua resource yang dimiliki oleh DPR, oleh fraksi Partai Nasdem untuk melakukan percepatan pemulihan kondisi yang terjadi di Sulawesi Tengah hari ini. Nah, namun saya juga menyadari bahwa apa yang kami lakukan secara pribadi maupun sebagai partai politik ini sangat sedikit. Kami tidak bisa melakukan banyak hal tentunya karena kami punya keterbatasan. Sehingga untuk kemudian menangani persoalan gempa Sulawesi Tengah, gempa Palu, Donggala, dan Sigi ini perlu kerja bareng, semua perlu keterlibatan semua elemen, semua pihak untuk kemudian bahu-membahu menghilangkan ego, siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih bisa, tapi kita butuh semua orang, kita butuh kerja keterpaduan. Ya, apa yang menurut Anda perlu dimaksimalkan atau ditingkatkan sampai dengan detik ini? Menurut saya perlu dimaksimalkan hari ini adalah kerja sama antara semua instansi, baik itu pemerintah, swasta, sehingga kemudian bisa saling menunjang. Ini kita membangun kesadaran bersama. Pemerintah, saya pikir juga punya kewajiban untuk menghimbau pihak swasta untuk terlibat dalam urusan ini. Kita tahu banyak hambatan hari ini, karena kenapa? Banyak alat negara yang kemudian tidak bisa optimal dalam melakukan evakuasi karena keterbatasan alat berat, trek, mengangkut mayat, melakukan penguburan massal. Ini terhambat semua, kenapa? Keterbatasan itu yang memiliki ini siapa? Pemerintah dan kemudian swasta. Yang punya kekuasaan siapa? Pemerintah tentunya. Nah, ini perlu keterpaduan ini. Nah, tidak bisa kita berharap saja pemerintah, tapi kita juga berharap semua pihak untuk kemudian bisa bahu-membahu untuk bisa melakukan kerja ini, kemudian masyarakat bisa tertangani secara baik. Oke, nah target untuk besok sedikit saja, Bang. Besok itu saya dengan teman-teman akan menyasar 2 kabupaten, yaitu Sigi dan kemudian Donggala. Tapi ini sangat kecil. Maksudnya kecil seperti apa? Jadi gini, apa yang disiapkan oleh Partai Nasdem, apa yang bisa dikontribusikan Partai Nasdem dan kebutuhan masyarakat hari ini nggak bisa
sangat kecil, tapi